Baik, melanjutkan seri video yang lalu, kita akan membahas menu OME, di mana menu OME ini terdapat 3 buah submenu. Yang pertama adalah OME ROW, di mana OME ROW ini adalah membandingkan hasil dari inspeksi ROW dengan hasil dari tindak lanjut, gitu ya. Di mana di sini bisa dilihat ada tombol filter tahun, bulan, dan tanggal gitu ya. Jadi bisa difilter per tanggal. Bisa dilihat di sini, kita bisa melihat tanggal 6 tuh hanya P3 Kaltara yang melakukan hasil inspeksi dan menindaklanjuti 13. Di sini bisa dilihat atau all day keseluruhan bulan dari tanggal 1 hingga tanggal 29 saat ini gitu ya, rekan-rekan sekalian. Jadi bisa dilihat menu OME di sini. Yang berikutnya adalah OME JTM. OME JTM ini adalah hasil dari pemeliharaan, gitu ya, pemeliharaan jaringan tegangan menengah dibandingkan dengan hasil inspeksi. Jadi hasil tindak lanjut dibandingkan dengan hasil inspeksi dikali 100%, dapatlah tingkat overall maintenance effectiveness. Jadi dengan kata lain, OME ini adalah nilai maintenance, nilai pemeliharaan keseluruhan yang efektif. Di sini bisa dilihat, dan berikutnya adalah OME Gardu. Di sini bisa dilihat UP3 Kaltara belum melakukan inspeksi gardu dan menindaklanjuti gitu ya, dan UP3 yang lain sudah melakukan. OME di sini adalah OME Gardu ini mengukur tingkat inspeksi gardu dan tingkat tindak lanjut dari hasil inspeksi gardu tersebut. Di sini juga ada filter tahun, bulan, dan hari. Ini teman-teman bisa melihat. Baik, untuk menu berikutnya kita masuk ke dalam menu mapping. Menu mapping ini terdiri dari 6 submenu, yaitu peta gangguan, di mana peta gangguan ini adalah peta yang mengcapture dari hasil gangguan yang diinputkan oleh teman-teman UP2D gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini bisa difilter per UP3, per unit, atau per ULP. Dan nanti setelah dipilih per ULP akan muncul filter per penyulang. Jadi sudah sampai sedetail itu ya untuk mapping gangguan, rekan-rekan sekalian. Dan berikutnya adalah peta inspeksi Guardian. Jadi peta inspeksi Guardian ini adalah peta hasil inspeksi rekan-rekan sekalian yang sudah diinputkan di mobile gitu ya, di mobile Jarvis. Jadi teman-teman bisa dilihat di sini untuk melihat penginputan yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan sekalian di mobile app dengan user Guardian. Itu akan muncul menu seperti ini. Akan muncul, kita coba ya masuk. Nah, ini akan muncul 4 menu seperti ini, di mana ini adalah menu tim inspeksi, ada 4 ROW, peralatan konstruksi, gardu, dan tier 2. Nanti hasil dari itu akan masuk ke sini. Jadi kalau kita filter per UP3, kita pilih unit dan muncul per penyulang, dan temuannya akan kita bisa lihat ini ada temuan peralatan gardu, dan temuan ROW. Jadi sudah terbagi menjadi 3. Kalau ROW itu adalah yang diinputkan di sini, peralatan ini adalah yang diinputkan di sini, dan gardu ini ada yang diinputkan di gardu. Itu akan ditampilkan dalam berupa GIS, Global Information System, berupa peta. Dan ini adalah peta PLNers, di mana peta PLNers itu mengambil inputannya dari menu PLNers, yaitu CFH, Care for Asset. Nanti akan muncul di sini juga, dan bisa difilter juga per penyulang. Terus ini adalah peta tiang yang ada, memang agak lambat karena aset tiang yang tersebar di masing-masing ini sangat banyak. Nah, ini bisa terlihat di sini. Bisa difilter berdasarkan ULP gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi sudah sampai sedetail itu, dan peta gardu juga seperti itu ya. Bisa difilter, bisa dilihat. Akan muncul gardu-gardu di ULP Samarinda Kota sesuai hasil filter kita, dan bisa diklik
ikonnya. Dan ini peta pohon. Yang menarik adalah peta pohon ini adalah hasil dari tagging teman-teman menggunakan mobile app Jarvis gitu ya, dan sudah bisa difilter hingga per penyulang dan bisa kelihatan totalnya berapa yang di tagging. Dan bisa dilihat di sini untuk peta pohon itu dibedakan berdasarkan coloring status. Yang pertama adalah coloring status berwarna hijau, itu tandanya jarak antar pohon ke jaringan itu masih aman, itu sekitar 2,5 meter ke atas atau lebih. Terus coloring warna kuning itu tandanya sudah mendekati jaringan, jarak antara 2 meter sampai 1 meter. Dan merah ini berarti jarakan di bawah 1 meter sampai menempel gitu ya. Jadi bisa dibedakan berdasarkan coloring status merah, kuning, dan hijau gitu. Itu untuk sisi mapping, jadi bisa terlihat bahwa di mapping kita sudah cukup lengkap dan sudah banyak gitu ya peta yang disertakan. Dan terus ini ya masuk ke dalam menu grafik gitu ya. Di menu grafik ini banyak sekali, rekan-rekan bisa melihat. Mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya karena untuk butuh sesi khusus untuk membahas peta grafik ini. Mungkin sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya.